Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Maulana. Saya mahasiswa Al-Masturiah, jurusan PAI 1 semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video bertemakan politik dan strategi nasional. Sebelumnya yang saya hormati Bu Silvi Herawati MM selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk mengawali pembahasan, kita perlu memahami dulu latar belakangnya. Politik dan strategi nasional adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik berfungsi menentukan tujuan negara, sedangkan strategi nasional menjelaskan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau politik ada tapi strateginya tidak jelas, kebijakan negara hanya menjadi wacana. Sebaliknya, strategi tanpa arah politik akan kehilangan tujuan. Nah, di Indonesia, politik dan strategi nasional menjadi pedoman dalam mengatur berbagai bidang kehidupan, mulai dari hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Karena itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh moral dan tanggung jawab penyelenggara negara. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan utama yang akan dibahas, yaitu apa yang dimaksud politik dan strategi nasional, apa dasar penyusunannya, faktor apa saja yang memengaruhinya, dan bagaimana cara penerapannya di Indo. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian politik dan strategi nasional. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Politik adalah proses penentuan tujuan negara dan cara mencapainya melalui kebijakan publik. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya negara demi kepentingan masyarakat. Sedangkan strategi adalah rencana atau cara yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi menekankan pada bagaimana kekuatan nasional digunakan secara efektif dan terarah. Nah, kata nasional sendiri berarti mencakup kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik nasional menentukan arah dan tujuan negara, sedangkan strategi nasional merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan itu, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional di Indonesia tidak disusun secara sembarangan. Ada dasar-dasar yang menjadi landasannya. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yaitu UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan persatuan. Keempat, ketahanan nasional sebagai konsep untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Dan yang kelima adalah nilai
perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi 1945. Dasar-dasar inilah yang memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan. Selain dasar penyusunan, ada beberapa faktor yang memengaruhi politik dan strategi nasional. Yang pertama yaitu faktor global, seperti isu HAM, demokrasi, globalisasi, lingkungan hidup, dan hubungan internasional. Yang kedua yaitu faktor regional, misalnya keamanan kawasan, peran ASEAN, perdagangan regional, serta kejahatan lintas negara. Yang ketiga yaitu faktor nasional, yang meliputi kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah faktor lokal, yang dipengaruhi oleh otonomi daerah, kearifan lokal, dan dinamika masyarakat di daerah. Semua faktor ini saling berkaitan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan nasional. Studi kasus yang saya ambil dari politik dan strategi nasional yaitu ketika pemilu 2024. Nah, sebagai contoh penerapan politik dan strategi nasional, kita dapat melihat pemilu 2024. Nah, pada pemilu tersebut, strategi komunikasi politik banyak beralih ke media sosial, khususnya media digital, karena untuk menjangkau generasi Z dan milenial. Nah, Ganjar Pranowo membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat melalui isu nasional, isu sosial, dan kesejahteraan. Sedangkan Anies Baswedan menampilkan citra akademis dan edukatif lewat konten motivasi dan pendidikan. Sementara Bapak Prabowo Subianto memanfaatkan media massa dan citra populer yang viral di kalangan anak muda. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa politik dan strategi nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan karakter masyarakat agar tujuan politik dapat tercapai secara efektif. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik dan strategi nasional merupakan salah satu kesatuan yang saling melengkapi. Politik menentukan arah dan strategi memastikan arah tersebut agar benar-benar tercapai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.